Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Ibu Bapak, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mempersiapkan diri, kita membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan bacaan renungan harian Gereja Toraja, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema kita, hiduplah oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Mungkin sedikit kita pahami latar belakang kitab ini, ayat ini, dalam Galatia pasal 5 ini menyatakan tentang kekecewaan Paulus terhadap orang-orang Kristen di Galatia atau jemaat di Galatia. Mereka tidak teguh lagi dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka telah kembali kepada ajaran dan peraturan-peraturan hukum Taurat dan bukan kepada Kristus. Karena itu Rasul Paulus bertanya kepada mereka, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sebelumnya mereka bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak lama kemudian mereka telah kembali kepada ajaran dan pengaturan hukum Taurat. Saudara-saudara, rupanya di jemaat Galatia ada orang yang mengajarkan bahwa mereka harus menjalankan upacara yang ada dalam hukum Taurat.
Mereka mengajarkan bahwa beriman kepada Yesus tidak cukup, mereka harus disunat. Karena itu Paulus melalui suratnya ini berusaha untuk menyadarkan dan membawa mereka kembali untuk percaya kepada Yesus secara total, 100%. Untuk itu Paulus menuliskan suatu keharusan, hiduplah oleh roh. Apa artinya hidup oleh roh? Tentu ayat ini mau mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus secara total berada di dalam penguasaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang ada dan tinggal hidup bersama dengan kita. Ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita melakukan hal itu, maka sifat-sifat kekristenan akan terwujud dalam hidup kita. Hidup yang nyata. Hidup oleh roh artinya kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus dan tidak lagi hidup menurut keinginan diri sendiri yang cenderung hanya memuaskan keinginan diri saja, keinginan daging saja. Dalam Galatia 5 ini, Paulus mengelompokkan manusia dalam dua kelompok. Orang yang hidup menurut roh dan orang yang hidup menurut daging. Paulus menuliskan sifat-sifat atau karakter dari masing-masing kelompok itu. Orang yang hidup dalam daging menurut Paulus adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan daging atau keinginan diri sendiri. Dan perbuatan daging itu nyata, tidak samar-samar, tidak abu-abu, tetapi nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus juga memperingatkan kita, ibu bapa, saudara-saudara. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang, saling mendengki, saling memusuhi yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, Paulus juga menyebutkan tanda-tanda orang yang hidup menurut roh. Roh Kudus menyatakan keberadaannya dalam hidup kita dan memberi hasil, memberi buah yang baik, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Marilah ibu bapa dalam hidup ini untuk memeriksa kembali, mengevaluasi diri kita. Tak kakak-kakak itu kaleta. Apakah kita telah hidup menurut roh atau hidup dalam daging? Hidup seturut dengan kehendak Tuhan atau hidup seturut dengan kehendak diri sendiri? Tuhan menginginkan kita hidup menurut roh. Biarkanlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita, yaitu kehendak Tuhan bagi masing-masing diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah memperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami untuk hidup menurut roh, agar kami tidak mengikuti keinginan diri sendiri, tetapi kami boleh belajar menundukkan diri kepada keinginan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dalam memulai aktivitas ini. Tuhan mengajar kami, Tuhan melindungi kami. Biarlah ya Bapa, setiap pekerjaan kami, setiap yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami,
agar kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami, karena Tuhan berkehendak. Tuhan memberkati para petani, para pedagang, para pensiunan, para pegawai, atau apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati tentara, polisi, Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan memakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu. Biarlah ya Bapa hidup kami hidup dengan tentram, damai, dan sentosa. Kami berdoa untuk para lansia dalam keterbatasan fisik, dalam masa tua mereka. Tuhan melindungi mereka agar mereka tetap berharap kepadamu saja, agar hidupnya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Bapa di surga, kasihani kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, kurang semangat.